إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidru rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab dan pelajari kitab Ad-Durrah Al-Qutaimiyah, yaitu berisi tentang kaidah-kaidah fikih dasar dalam mazhab Syafi'i dengan merujuk pada syarah Al-Jawahir Al-Adniyah, syarah dari Ad-Durrah Al-Qutaimiyah. Kita sampai di kaidah ke-31 dan ini adalah kaidah terakhir, dan insyaallah majelis kita akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Ini sudah selesai pembahasan sampai berjumlah 31 kaidah. Ya, kaidah ke-31, al-maisur la yasqutu bil maksur. Ya, ini kaidah ke-31, bunyi kaidah adalah al-maisur, sesuatu yang mudah, la yasqutu bil maksur. Ya, di sini An-Nazim hafizahullah ta'ala, ya, di dalam nazumnya beliau mengatakan wa ha huna iktafaitu bil maisur. Nazumnya adalah wa ha huna iktafaitu bil maisur. Id huwa la yasqutu bil maksur. Ya, beliau mengatakan Wahauna, ya, sampai di sini iktafaitu, saya cukupkan dengan kaidah bil maisur. Id huwa, bahasanya al maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah itu tidak bisa kemudian gugur dengan adanya sesuatu yang sulit. Ya, nanti kita lihat apa penjelasannya. Makna kaidah adalah bahasanya anau la yutraku al ma'mur bi idza lam yumkin fi'lu al wajil akmal lil ajzi anhu bal yajibu fi'lul maqdur alai. Jadi makna kaidah, tidaklah ditinggalkan satu perintah jika tidak memungkinkan dikerjakan dengan bentuk sempurna. Jadi kalau ada perintah tidak bisa dikerjakan secara sempurna karena tidak mampu, maka tidak boleh ditinggalkan total. Ya. Terus bagaimana? Wajib dikerjakan semampunya, tidak ditinggalkan total. Ya, ini al-maisur ini isim maf'ul, ya, maisur yang mudah. Kalau al-maksur itu yang sulit. Nah, dalil kaidah di surat At-Taghabun, ya, di ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sisi pendalilan bahasanya syariah Islamiyah memperhatikan kemampuan mukallaf. Ya. Maka faida asura alai syai'un minat takalif ata minha bima yastati'u. Jika ada kesulitan ya terhadap beban yang diberikan, maka dia si mukallaf ya hamba Allah, maka ini melakukan sesuai dengan kemampuannya. Maka kaidah ini menunjukkan bahasanya wajib muhafadzah alal wajib qadra alimkan, wajib untuk menjaga satu kewajiban sesuai dengan yang memungkinkan. Ya, kita lihat penerapan kaidah agar lebih paham. Yaitu yang pertama, maqtu'u ba'dil yadi yajibu alaihi waslu ma baqiya minha idza tatahhara bil wudu'i awil ghusl. Tangan yang terpotong sebagian, ya, tangan terpotong tetap wajib dibasuh, yaitu yang masih tersisa dari tangan tersebut ketika bersuci dengan wudu atau dengan mandi. Jadi misalnya ada yang terpotong tangannya, nasallahu salamata wal afiyah, ini di sini misalnya. Ya, jadi kita wudu itu kan sampai mirfak, ya, sampai siku-siku. Nah, kalau ada orang terpotongannya di sini, ya, jadi di sini berarti masih ada bagian yang tersisa di sini sampai siku. Ya. Maka yang tersisa ini wajib dibasuh. Ya, yang terpotong ini namanya tadi di kaidah adalah yang maksur. Jadi yang antara jari sampai di sini kan terpotong, ya nggak mungkin dibasuh. Ini namanya maksur. Antara yang terpotong di sini sampai sisanya sampai siku, yang masih ada ini namanya maisur. Ya. Sehingga tidak bisa membasuh yang terpotong karena sudah terpotong tidak mungkin, maka tidak menggugurkan kewajiban yang masih ada. Ini harus dibasuh. Tidak kemudian dikatakan karena tangannya sudah terpotong gini, ya sekalian nggak dibasuh. Nah, tidak boleh. Karena apa? Yang sisanya itu masih bisa dibasuh. Ini namanya maisur, maka wajib. Ya. Ini tadi al maisur la yasqutu bil maksur. Kalau pembasuhan sempurna tadi kan dari tangan ujung jari sampai siku, lebihkan sedikit, ya kan? Ini sempurna. Kalau nggak bisa melakukan sempurna, karena apa? Karena sudah terpotong, ya maka yang bisa dilakukan semaksimal mungkin, yang bisa dilakukan apa itu dilakukan. Jadi yang sisanya, yang masih ada itu wajib dibasuh. Baik, kemudian yang kedua, walau wajada syahsun ma'an la yakfi lil wudu. Kalau seorang mendapatkan air tidak mencukupi untuk berwudu, maka wajib alaihi isti'maluhu, maka wajib dia menggunakan air tadi li'annahu maisurun, karena itu mudah, wayatayammamu lil baqi, dan dia bertayamum untuk anggota tubuh lain yang belum dikenai air wudu. Jadi ada orang, kita misalnya dapat air, mau wudu, tapi airnya sedikit. Jadi kalau kita pakai paling cuman sampai ngusap kepala aja, kaki sudah nggak bisa terbasuh karena kurang. Nampak seperti ini namanya. Kita lihat tadi yang sempurna wudu sampai kaki. Ya, sampai kaki nggak bisa terbasuh, airnya habis. Maka yang mudah apa? Basuh wajah, masih bisa. Basuh tangan masih bisa. Ngusap kepala masih bisa. Itu namanya dia yang maisur. Yang maisur la yasqutu, tidak gugur gara-gara sulit, yaitu ada yang sulit kaki tidak bisa dibasuh karena airnya habis. Maka yang maisur harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan berarti harus dibasuh sampai airnya habis. Habis itu dia kemudian tayamum untuk yang belum dibasuh. Ya, tayamum untuk yang belum dibasuh. Jadi
tidak kemudian ini airnya tinggal sedikit nggak bisa sampai kaki kemudian langsung tayamum, tidak. Karena ini ada yang maisur, itu maisur membasuh sebisanya itu adalah maisur. Kemudian yang ketiga, idza tamakana al-musolli minal qiyami fi sholati duna ruku' wa sujud wajaba alaihi. Ya, jika seorang yang sholat itu memungkinkan untuk berdiri di dalam sholat, tapi kalau ruku' sujud nggak bisa, maka wajib untuk berdiri. Ya, wajib untuk berdiri. Jadi misalnya kalau dia sholat berdiri bisa, ya. Tapi kalau dia ruku' nggak bisa, sujud nggak bisa, ya tetap dia apa? Berdiri. Ya, nanti kalau rukuknya bisanya duduk, maka dia duduk. Ya. Sujudnya juga demikian, sehingga tetap dia takbiratul ihram, ya tetap berdiri. Ya. Rukuk, kalau rukuk berdiri nggak bisa, sujud nggak bisa, maka ya sujudnya nanti dengan duduk dengan isyarat kepala, karena dia nggak bisa sujud normal misalnya. Nah ini tidak boleh kemudian gini ya, misalnya dia berdiri bisa, tapi sujud nggak bisa misalnya. Berdiri bisa, sujud nggak bisa, rukuk nggak bisa. Tapi berdiri bisa, nggak boleh dia sholat langsung duduk. Ini nggak boleh. Dia sholat langsung duduk, ya. Langsung baca Fatihah ya dengan duduk, ini nggak boleh, ya. Karena apa? Dia bisa berdiri, ya. Tapi kan nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Ya kalau yang nggak bisa itu nanti duduk nggak apa-apa. Tapi yang dia bisa harus dia lakukan. Nah, kalau dia bisa berdiri, maka harus berdiri. Tidak boleh langsung seperti itu ya. Misalnya juga dia itu ada misalnya orang yang kakinya nggak bisa ditekuk misalnya, nggak bisa ditekuk, tapi bisa nggak berdiri? Bisa, maka dia harus berdiri. Tidak boleh langsung kemudian sholat dengan duduk seperti ini. Nah, langsung sholat seperti ini. Padahal dia bisa berdiri. Nggak boleh dari awal kok kemudian duduk terus, karena dia bisa berdiri. Yang berdiri tadi bisa berdiri namanya maisur. Yang nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud tadi namanya maksur. Kemudian yang keempat, lau wajada al-musolli ba'da ma yasturu al-aurah. Kalau orang yang sholat itu mendapatkan mempunyai sebagian yang bisa digunakan untuk menutup aurat, maka wajib satru wa yajibu taqtiyatu as-sau'ataini bihi. Jadi ini orang sholat kan harus menutup aurat. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Nah tapi dia nggak ada kain yang bisa menutup antara pusar dan lutut. Mohon maaf, misalnya dia hanya punya celana dalam gitu ya, hanya punya celana dalam, nggak ada yang lainnya. Berarti nggak bisa dia menutupi area paha. Ya, apakah kemudian ini sudah nggak usah dipakai saja, auratnya antara pusar dan lutut nggak tertutup semua? Tidak seperti itu, tapi tetap dipakai, wajib menutupi as-sau'atain, yaitu kubul dan dubur. Itu wajib dipakai. Karena memakainya maisur, yang maksur tadi yang sebagiannya paha tadi nggak bisa ditutup, maka tidak menghalangi, maka tetap dipakai meskipun hanya menutupi kubul dan dubur. Kemudian yang kelima, al-wajibu fi zakatil fitri sok. Kewajiban untuk zakat fitrah adalah satu sok. Kalau aisara jika memungkinkan biba'dihi dengan sebagian saja, maka lazimau ikhrajuhu, maka wajib dikeluarkan sebagiannya saja, muhafazatan alal wajib qadrul imkan, dalam rangka menjaga memenuhi yang wajib semampunya. Jadi zakat fitrah itu satu sok ya. Misalnya kita konversi 3 kg, punyanya hanya 1 kg, maka dibayarkan 1 kg. Ini contoh-contoh penerapan di kaidah yang terakhir. Kemudian an-nazim yaitu menutup bait syairnya. Beliau mengatakan nazam tuha bisa'atin ala ajal. Ya, bait yang terakhir. Nazam tuha bisa'atin ala ajal. Bifadli rabbina ladzi azza wajal.
bi fadli rabbina allazi azza wa jal. Itu nazam tuha, nazam Durrah Al-Qutaimiyah ini, kata musonif An-Nazim Syekh Ali Al-Qutaimiyah ta'ala mengatakan saya menazamkannya 1 jam, hanya 1 jam ala ajal, dengan segera, jadi tidak lama, hanya 1 jam. Bi fadli rabbina allazi azza wa jal, dengan karunia dari Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Shalla ala nabiyina wa salama, shalla ala nabiyina wa sallama ilahuna wa rabbuna wa azama. Ilahuna wa rabbuna wa azama. Ya, sholawat, sholawat, semoga sholawat pada Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilahuna wa rabbuna, yaitu semoga Rabb kami, ilah kami, sembahan kami, berikan sholat pada Nabi kita dan berikan salam. Wa azama, dan mengagungkannya. Wal ali wa sahbi, wal ali wa sahbil kirami al bararah. Al-bararah ma barazat min khidriha mukhadarah. Ya, ini ada atas mukhaddarah. Ya, ini Nazim menutup, An-Nazim hafizahullah menutup yaitu mandumanya dengan muji pada Allah dan salat salam pada Rasul al-Akram paling mulia, dan pada wal-al, pada sahabat, keluarga, yaitu shollat ala nabina wa ala ali wa ala alihi, wa ala ali nabina wa sahbi sahabat al-kiram al-bararah, yang mulia al-bararah, yang banyak kebaikannya. Ma barazat min khidriha mukhaddarah, yaitu waktunya ya, selama min khidriha, barazat keluar dari min khidriha, dari tempat mukhaddarah, orang yang perempuan yang dipingit. Ya, mambarazat min khidriha mukhaddarah. Ini menunjukkan bahasanya sholawat tadi pada Nabi, kemudian alun Nabi, kemudian sahabat, ini terus menerus, menunjukkan waktu yang terus menerus. Nah, kemudian sarah ini diselesaikan oleh beliau Dr. Labib Najib hafizahullah ta'ala. Beliau menutup dengan perkataan as'alullaha ta'ala an yanfa'a bihadzan nazm wa syarah talabatal ilmi, yaitu aku mohon pada Allah agar memberikan manfaat dengan nazam Durrah Al-Qutaimiyah dan sarahnya Al-Jawahir Al-Adniyah, bermanfaat bagi para penuntut ilmu, wa an yaj'alahu haizan al-qabula, dan semoga Allah menjadikan ini diterima, ya. Innahu jawadun karim. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi beliau kemudian menuliskan bahasa ini selesai, ditulis sarahnya,
di duha hari Jumat, itu 22 Rabiul Awal 1440 di Yogyakarta. Ya, pemirsa, demikian yang bisa kita pelajari dalam rangkaian pelajaran, yaitu pelajaran kaidah-kaidah fikih dengan kitab Ad-Durrah Al-Qudaimiyah. Kita sudah selesaikan, yaitu ada 31 kaidah ya. Di pertemuan yang ke-39. Ya, kami sebagai pemateri ya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan pada seluruh tim dan juga pada pemirsa yang aktif mendengarkannya. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai yaitu amal soleh yang menjadi pemberat di akhirat. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukannya adalah tercatat sebagai pahala, bukan hanya semata-mata satu kegiatan atau rutinitas, akan tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho pada kita, berikan pahala atas kegiatan kita yang sudah kita selesaikan ini, dan kita bisa mendapatkan hasilnya di hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.